Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat The Brondol, bicara tentang perlunya penanaman bahwa tanaman kelapa sawit jantan itu perlu atau tidak sih itu. Karena beliaunya diajak tetangganya untuk membuat membuat tanaman kelapa sawit itu penanamannya khusus ada jantannya. Sekedar mengingatkan kembali bahwa di beberapa vlog The Brondol sebenarnya sudah dibahas bahwa tanaman kelapa sawit itu ditakdirkan Tuhan itu oleh Allah itu bahwa dia adalah bersifat monoseus, alias bahwa dia adalah berumah satu, dimana bahwa tanaman kelapa sawit itu akan mungkin dalam dalam pelepah yang mungkin muncul, pelepah yang ada itu akan memungkinkan munculnya primordia bunga baik jantan atau betina. Sehingga tanaman kelapa sawit itu sendiri adalah akan memproduksi secara umum dalam budidayanya sebenarnya sudah ditakdirkan itu tetap akan ada bunga jantannya. Namun memang ada beberapa tanaman kelapa sawit varietas tertentu yang menghasilkan jumlah bunga betina itu sedikit itu, bunga jantan sedikit itu ada. Tapi secara general, secara umum bahwa penanaman kelapa sawit penanaman kelapa sawit untuk kita harus menyediakan pohon sawit jantan itu tidak ada. Karena kembali lagi bahwa penyerbukan dari kelapa sawit itu sendiri adalah mungkin akan terjadi pada bunga jantan dan bunga betina yang terletak pada satu tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa memang ketika tanaman kelapa sawit kita kekurangan bunga jantan, maka proses untuk memperbaikinya adalah tetap tidak kita mengganti, kita tebang satu, kita ganti bunga pohon jantan. Karena gini, di tanaman kelapa sawit itu kalau di pembibitan kita nggak tahu mana yang jantan. Sebagai contoh gini, karena bahwa pokok yang 100% jantan itu kita tidak bisa menemukan di pembibitan, oh ini 100% jantan, kita tidak bisa. Yang ada adalah pokok gajah saja. Pokok gajah bersifat cengkeh atau landak, bukan menghasilkan bunga jantan yang banyak sekali, itu tidak. Sehingga untuk memilah-milah ini tidak bisa, kecuali ada satu perusahaan yang menanam kelapa sawit dengan menggunakan pola ada pokok jantan dan ada betina normal, kemudian memang ada pohon jantannya, itu ada sebuah perusahaan yang itu, karena memang untuk memperkaya serbuk sari yang dihasilkan dari bunga jantan itu sendiri. Namun kalau bagi masyarakat tidak perlu secara khusus menanamnya, itu tidak perlu, karena kita satu memang tanaman kelapa sawit akan menghasilkan bunga jantan yang secara natural juga akan menghasilkan bunga jantan yang nanti akan menyerbuki bunga betina yang nanti akan menjadi TBS. Kemudian yang kedua, bahwa petani sendiri ataupun saya sendiri kalau di bibitan kita nggak bisa menentukan, karena bahwa bunga jantan yang 100% jantan adalah bawaan genetik. Penyimpangan genetik generatif itu memang ada yang menghasilkan bunga jantan tok dari star sampai store itu semuanya jantan, tapi tidak bisa terlihat nampak di bibitan sama masih di pembibitan, itu tidak bisa. Karena kedua hal inilah maka kita tidak perlu menanam itu sendiri. Sehingga dengan dan satu lagi, memang bagi para petani ketika bunga jantannya nggak ada, ya tetap tidak perlu khawatir, nanti akan ada sendirinya. Yang biasanya khawatir itu bukan bunga jantannya nggak ada, tapi bunga jantannya kebanyakan. Lah ini kalau bunga jantannya kebanyakan, baru kita nanti akan harus berpikir, karena bahwa tanaman kelapa sawit itu sendiri ketika menghasilkan bunga jantan yang berlebihan, berarti ada sesuatu yang salah dengan tanaman kelapa sawit kita. Apakah air kah? Apakah nutrisi? Dalam hal ini adalah pemupukannya yang harus segera kita antisipasi. Lah pertanyaannya Pak Pendi, ketika tanaman kelapa sawit kita ini tidak ada bunga jantannya sama sekali, ketika tanaman kelapa sawit kita tidak ada bunga jantannya sama sekali, maka yang harus dilakukan sebaiknya adalah bukan mengganti tanaman bunga yang normal menghasilkan bunga betina yang normal, kemudian kita tebang, kita ganti yang jantan, itu tidak seperti itu. Itu ada yang disebut namanya hatch and carry, dengan bagaimana ataupun self pollination, itu dikenal. Misalnya bagaimana kalau hatch and carry, bagaimana kita berternak
bunga beternak serangga Elesdipius camerunicus dengan populasi dengan jumlah bunga jantannya ada, tapi serangganya nggak ada. Mungkin kita menggunakan hatch and carry untuk EK atau Elesdipius camerunicus. Tapi kalau memang bunga jantannya sama sekali nggak ada, Pak Wendy, ya walaupun ini jarang terjadi ya, tapi yang harus dilakukan adalah melakukan polinasi ataupun penyerbukan secara mandiri, artinya bahwa kita mencari bunga jantan dari luar, kemudian diserbuki pada tanaman yang sedang antesis atau siap untuk dibuai. Misalnya ketika dia mekar berwarna merah, kemudian putih, kemudian ada yang masih ada lendir-lendirnya lah, kita semprot, kita ambil bunga serbuk jantan serbuk sarinya yang kemudian kita semprotkan ke bunga yang sedang antesis itu. Walaupun ya memang bagi kelas masyarakat ini bukan hal yang normal ya, tapi sekali lagi mungkin di benang merah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, tenang saja Bapak Ibu semuanya, ketika menanam kelapa sawit tidak perlu, saya sampaikan sekali lagi, tidak perlu tanaman kelapa sawit khusus jantan sendiri itu tidak ada. Karena dua hal, yang pertama memang kita tidak bisa mendeteksi yang jantan 100% dia akan menjadi jantan tok, bunga jantan tok, itu kita tidak bisa, yang pertama. Yang kedua, bahwa tanaman kelapa sawit ditakdirkan oleh Allah dalam bentuk bahwa dia memiliki karakteristik bersifat monoseus, di mana bunga jantan dan bunga betina mungkin akan berada pada satu tanaman. Jadi primordia bunga yang mungkin muncul bisa jantan, bisa betina. Jika kondisi kurang sempurna dalam penyediaan unsur hara, penyediaan air, yang mungkin bisa berbalik arah menjadi bunga jantan. Jadi kalau petani-petani cuma ada satu bunga jantan kemudian sudah dakduk ya salah. Kita tidak boleh seperti itu, karena normal saja mungkin dia akan bunga jantan, tapi kalau dari 143 dalam 1 hektar bunga jantan dok, wah ini harus kita evaluasi dalam pembentukan kita evaluasi dalam pemberian unsur haranya, bagaimana airnya, yang ini harus kita evaluasi. Tapi kalau cuma misalnya bunga betina ada jantannya satu, ya wajar saja ya, karena bahwa walaupun dia monoseus ataupun bunga jantan dan bunga betina mungkin pada satu tanaman, tapi yang menjadi masalah adalah sering tidak bertemunya waktu yang sama di mana bunga sedang antesis tapi serbuk sari tidak tersedia. Ini sering terjadi. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, penjelasan berkaitan dengan apa perlu atau tidak bunga pokok jantan sendiri, atau pokok jantan atau pokok yang hanya mengeluarkan bunga jantan sendiri untuk ditanam di lapangan seperti apa, perlu atau tidak. Ini adalah jawabannya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan, dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.